Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Novi akan menjelaskan tentang cerpen atau cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik saja. Sementara itu, fiksi sendiri memiliki pengertian berupa tulisan prosa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan, yang artinya tidak nyata. Berbeda dengan novel ataupun novelet, cerpen lebih pendek dari segi isi. Pada umumnya, sebuah cerita pendek dapat berkisar 1.600 hingga 10.000 kata. Karena panjangnya yang lebih pendek, sebuah cerpen biasanya berfokus pada satu plot saja, satu karakter utama dengan beberapa karakter tambahan, dan satu tema utama. Sedangkan sebuah novel dapat menyajikan berbagai plot dan tema dengan berbagai karakter yang menonjol sehingga lebih kompleks. Berbeda dengan novel, yang satu buku terdiri atas satu judul beserta subjudul, cerpen pada umumnya berbentuk kumpulan. Kumpulan cerpen yang terkenal yaitu seperti kumpulan cerpen pilihan Kompas. Dalam menulis sebuah cerita, entah itu berupa novel, cerpen, cerita bersambung, atau apapun yang namanya, kamu dapat membuat semuanya mengalir saja. Artinya, jangan terlalu kaku dalam menentukan berbagai ketentuan. Lakukan dan mulailah menulis seperti apa yang ada di pikiranmu. Itu akan lebih baik daripada memikirkan banyak hal yang justru akan membuat bingung untuk memulai dari mana. Kamu dapat menjadikan pengalaman pribadi sebagai pemanasan atau sebagai latihan. Baik pengalaman sekolah atau pengalaman sehari-hari, entah cerita lucu, pengalaman saat liburan, dan mungkin tentang sebuah persahabatan atau hal yang lainnya. Hal tersebut akan membuatmu bisa lebih mudah dalam menulis cerpen untuk kedepannya. Nah, untuk lebih mempermudah, berikut langkah-langkah yang dapat dicoba dalam menulis cerpen. Yang pertama, tulislah awal cerita dalam satu waktu. Dalam menyampaikan sebuah cerita, terdapat dua jenis cerita yang dapat kamu buat, yaitu cerita seni yang di dalamnya itu memuat semua unsur dari cerpen. Yang kemudian yaitu cerita spontanitas sesuai dengan pengalaman yang kamu alami atau yang kamu lihat atau yang kamu dengar. Untuk langkah awal menulis cerpen, tentu cerita spontanitas ini adalah jenis cerita yang sebaiknya dicoba untuk melatih kemampuan menulis. Jangan terlalu banyak pertimbangan mengenai ide-ide cerita yang lain, justru itu menyulitkan langkah pertama dalam menulis. Ide cerita yang lain justru menyulitkan dalam menulis, dan ketika kamu akan mulai menulis cerita, pastikan kamu menulis hal tersebut dalam satu waktu saja. Jika kamu menunda-nunda, kemungkinan akan menjadikan ide cerita yang tadinya sudah mengalir justru akan kembali hilang dan menemui jalan buntu. Menulislah terus seperti air mengalir, jangan risaukan dulu hal lain. Inilah yang terpenting sebagai langkah awal dalam menulis sebuah cerpen. Yang kedua, yaitu menentukan protagonis. Apa sih protagonis itu? Nah, setelah kamu selesai menulis cerita dasar, coba kamu baca ulang apa yang sudah kamu tulis. Jangan dulu pedulikan kesalahan-kesalahan yang ada dalam tulisan tersebut. Fokuskan dulu dan perhatikan cerita yang sedang kamu tulis. Siapa sih kira-kira pemeran protagonis dalam tulisan tersebut? Cari dan usahakan untuk menemukan protagonisnya. Protagonis dalam cerita yang kamu tulis belum tentu narator, atau dia selalu orang baik dalam cerita. Sebaliknya, protagonis adalah orang yang bisa membuat keputusan yang mendorong cerita tersebut menjadi seru. Biasanya, untuk mengetahui protagonis adalah dengan menemukan satu karakter yang banyak memberikan makna pada cerita tersebut. Satu hal lagi, ketika kamu sudah menemukan protagonisnya, maka kamu akan lebih leluasa dan mempunyai banyak ide lagi untuk memperbaiki tulisan dasar yang sebelumnya sudah kamu tulis. Yang ketiga, yaitu menulis paragraf pertama yang menarik. Sebagai penulis, harus dapat memberikan satu hal yang menarik pembaca pada awal tulisan.
Jika dari awalnya saja sudah tidak seru, maka pembaca pun tidak akan melanjutkan bacaan tersebut. Dan itu merupakan hal yang penting. Paragraf pertama itu mempunyai kekuatan besar untuk menarik minat pembaca. Dan paragraf selanjutnya adalah liku-liku dari alur cerita sebuah cerpen. Cerita pendek selalu melestarikan karakter dan adegan, biasanya hanya berfokus pada satu titik konflik. Dan tiba-tiba saja ada hal tak terduga yang sama sekali tidak dapat ditebak oleh pembaca sekalipun. Membuat kalimat narasi dalam paragraf pertama harus bisa menangkap perhatian pembaca dengan hal yang tidak biasa, yang tak terduga, dan sebuah konflik yang benar-benar seperti nyata adanya. Ingat ya, jika kamu menginginkan pembaca terhipnotis dengan apa yang kamu tulis, mulailah dengan menulis baris pertama yang sempurna. Nah, di sini Ibu contohkan contoh paragraf pertama dari cerpen. Malam tahun baru, Nelly, putri dari seorang jenderal dan tuan tanah, seorang gadis muda nan cantik yang selalu bermimpi untuk menikah. Kini terduduk di kamar tidurnya, seraya menatap ke arah cermin dengan wajah lelah dan mata sayu. Kulitnya pucat, ekspresinya tegang, sama kakunya seperti cermin di hadapannya. Itu adalah kutipan dari cerpen The Looking Glass karya Anton Chekhov dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1885. Dari kutipan paragraf pertama, cerita sepertinya sudah mengalir ya. Ada satu tokoh utama, yaitu Nelly dengan wajahnya yang pucat terduduk menatap cermin. Gelisah, itulah gambaran suasana hatinya. Satu paragraf dengan kalimat yang begitu sederhana, namun seperti ada magnet kuat yang menarik siapa saja untuk menyelesaikan membaca sampai tuntas. Jika kamu salah satu yang ingin menuntaskan membaca cerpen tersebut, silakan baca lanjutannya dari cerpen dengan judul cermin ini. Itulah kehebatan paragraf pertama pada suatu cerita pendek. Dan juga itu merupakan langkah pertama yang harus kalian perhatikan dalam menulis cerita. Yang keempat yaitu mengingat beberapa kejadian. Setiap cerita terdiri dari serangkaian adegan-adegan atau kejadian-kejadian yang berlangsung di tempat tertentu dan waktu tertentu. Tugas kalian adalah langkah ini adalah mengingat kembali beberapa kejadian yang terjadi dalam kehidupan kamu atau siapapun yang berada dalam cerita pada tulisan dasar yang telah kamu buat tadi. Manfaatnya adalah untuk memudahkan kalian dalam menulis dan memperbaiki kembali semua tulisan dasar yang telah kamu buat di awal. Kalau perlu, buatlah sedikit tulisan terpisah mengenai kejadian-kejadian yang kamu alami dan yang kamu tulis. Kamu perlu mengingat kembali beberapa kejadian pada cerita tersebut untuk memudahkan dalam menyusun struktur dalam menulis cerpen. Dan juga untuk menunjukkan bagian mana yang lebih membutuhkan penekanan dalam cerpen yang kamu tulis. Kamu tidak perlu menuliskan kejadiannya dalam sesuai dengan yang kejadian sebenarnya atau sama persis. Yang kelima yaitu periksa ulang cerita yang sudah ditulis. Kini saatnya kamu mengkaji ulang semua hasil tulisan yang telah ditulis dengan teliti. Coba kembali pikirkan perbaikan apa yang harus dilakukan dengan tulisan tersebut. Ide-ide biasanya datang saat kamu mulai melakukan detail memeriksa setiap kalimat yang sudah ditulis. Tandai jika ada kata atau kalimat yang kurang pas atau kurang sempurna dalam cerita pendek yang kamu buat. Yang keenam, edit dan menyempurnakan tulisan. Nah, inilah saatnya kalian menyempurnakan semua yang telah ditulis di awal tadi hingga menjadikan tulisan yang benar-benar teruji dan layak untuk dibagikan. Kita semua tentunya mempunyai beberapa cara yang berbeda tentang menulis ya. Lakukan dengan cara yang menurut kalian itu paling nyaman aja. Lakukan dengan hal yang menurut kalian enak dan menghasilkan sebuah tulisan yang mengalir ringan. Lakukan dan sempurnakan semua tulisanmu. Kalian harus pede untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Dilihat dari gaya bahasa dan diksi yang digunakan, cerpen memiliki ciri-ciri kebahasaan. Antara lain, yang pertama menggunakan pendeskripsian yang kuat. Dalam mendeskripsikan fisik, tokoh penulis menggunakan kata-kata sifat ataupun perbandingan.
Hal ini juga yang dibutuhkan untuk menggambarkan suasana, seperti suasana di sawah ataupun suasana di sebuah sekolah. Kepiawaian penulis sangat dibutuhkan agar semakin membuat pembaca menyelam ke dalam cerita. Yang kedua, menggunakan frasa adverbial, yaitu kata keterangan untuk menunjukkan latar tempat ataupun waktu, seperti pada pagi hari di sebuah desa, pada dini hari di sebuah sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan ada juga yang tak langsung ataupun berupa dialog. Yang keempat, menggunakan kata-kata kiasan atau konotatif, seperti Dewi Pagi yang berarti matahari, surga dunia yang berarti merujuk pada dunia atau tempat-tempat hiburan atau pariwisata. Yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang informal ataupun semi formal. Meskipun demikian, tanda baca digunakan secara tepat berdasarkan aturan PUEBI. Tanda titiknya disesuaikan, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda kutip, dan lain sebagainya. Cukup sekian penjelasan tentang cerpen dari Bu Novi. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah dijelaskan hari ini. Semangat ya dalam menulis cerpennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.